Assalamualaikum semuanya. Hai, kembali bersama saya yang biasa kasih materi secara highlight tentang hukum internasional. Kali ini saya akan melanjutkan tanya jawab materi-materi yang sudah saya ajarkan sebelumnya. Kali ini masuk ke dalam sesi kedua. Pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa saya coba kumpulkan dan saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama yang menanyakan apakah Indonesia menganut monisme, dualisme, transformasi atau inkorporasi. Saya coba jawab ya. Dari buku yang saya baca, dari bukunya Prof. Sefriani, menyatakan beliau sebagian pakar hukum berkeyakinan Indonesia menganut dualisme. Sementara yang lain berkeyakinan Indonesia menganut monisme. Ada pula yang berpendapat Indonesia menerapkan kedua-duanya, baik monisme maupun dualisme. Beliau sebagai penulis buku ini sudah melakukan riset ya bahwa Indonesia menganut baik monisme maupun dualisme. Dan ini ada beberapa bukti-bukti yang ditemukan oleh Prof. Sefriani. Perlu saya dudukan kembali mengenai aliran monisme dan aliran dualisme. Dalam bukunya Prof. Sefriani, beliau menyatakan bahwa aliran monisme merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam satu sistem hukum yang sama, maka negara yang menganut aliran monisme menganggap hukum internasional berlaku pula atau terinkorporasi di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sikap hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional. Beliau juga menggarisbawahi HI dapat diberlakukan langsung ke dalam HN tanpa perlu diubah dulu ke dalam sistem hukum nasional. Kemudian aliran yang kedua adalah dualisme. Aliran ini mengemukakan bahwa HI, HN adalah dua sistem hukum yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Sebelum saya lanjutkan, saya garis bawahi dulu pertanyaan ini datang dari Cindy, Lily, Ajeng, Mega, Canisius, Hafiz, Syah, Bastian, Gloria, dan Ajeng. Mereka menanyakan hal yang hampir sama. Dalam bukunya Prof. Sefriani, beliau menjabarkan bukti-bukti bahwa Indonesia menganut aliran monisme. Kasus yang pertama, putusan Mahkamah Agung dalam perkara pidana HAM dengan terpidana Eurico Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timur. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monisme. Kasus kedua di mana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia menggunakan perjanjian-perjanjian internasional di bidang HAM yang belum diratifikasi oleh Indonesia, seperti halnya Statuta Roma tahun 98 sebagai dasar pertimbangan dalam putusannya. Kasus yang ketiga adalah putusan MA atau Mahkamah Agung dalam kasus perbuatan melawan hukum longsor Gunung Mandalawangi, Kecamatan Kadungora, Garut. Dalam kasus ini, Hakim MA menyatakan bahwa hukum internasional yang berstatus sebagai jus cogens dapat diterapkan langsung dalam hukum nasional Indonesia. Kemudian bukti-bukti lain bahwa Indonesia menganut monisme adalah dalam praktek Indonesia menghormati dan mengakui imunitas kepala negara asing, meskipun sampai saat ini
Indonesia belum memiliki hukum positif yang mengatur tentang hal tersebut. Imunitas ini berasal dari hukum kebiasaan internasional. Kemudian bukti lain bahwa Indonesia tidak hanya menganut monisme tetapi juga dualisme. Menurut doktrin ini, HI tidak bisa diberlakukan langsung ke dalam HN sebelum dibuatkan baju dalam hukum nasionalnya. Sebagai contoh misalnya terkait pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82 melalui Undang-Undang nomor 17 tahun 85. Sebagai undang-undang ratifikasi, Undang-Undang nomor 17 tahun 85 dielaborasi lebih lanjut dalam berbagai peraturan pelaksana seperti Undang-Undang nomor 5 tahun 83 tentang ZEE, Undang-Undang nomor 6 tahun 96 yang menggantikan Undang-Undang nomor 4 PRP tahun 60 tentang perairan Indonesia yang merupakan implementasi dari Konvensi Hukum Laut 1982. Bukti lain dalam bukunya Prof. Sefriani, Indonesia menganut dualisme terkait Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan tentang permohonan pengujian Undang-Undang nomor 1 PNPS /65 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama cenderung menganut dualisme. Hal tersebut karena hakim menyatakan artikel 18 International Covenant on Civil and Political Rights telah diadopsi oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Dengan demikian, hakim menganggap Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM sebagai bentuk transformasi International Covenant on Civil and Political Rights. Praktek Indonesia terkait perjanjian internasional tidak jauh berbeda dengan praktek di negara-negara lain. Pasal 10 Undang-Undang 24 tahun 2000 menyebutkan perjanjian internasional menyangkut A. Masalah politik, perdamaian, HANKAM, kemudian B. Perubahan wilayah, penetapan batas wilayah, C. Kedaulatan atau hak berdaulat negara, D. HAM dan lingkungan hidup, E. Pembentukan kaidah hukum baru, F. Pinjaman atau hibah luar negeri, memerlukan persetujuan DPR untuk mengesahkan ke dalam hukum nasional. Mengingat pengesahannya harus dalam bentuk undang-undang. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Indonesia terlihat dalam undang-undang ini menganut aliran dualisme. Perlu digarisbawahi di sini ketika negara menganut aliran monisme, pasti penerapannya menganut teori inkorporasi. Sebaliknya, ketika negara menganut aliran dualisme, dalam penerapannya dia menganut atau menerapkan teori transformasi. Ada temuan juga dari bukunya Prof. Edi Pratomo mengenai apakah Indonesia menganut monisme atau dualisme. Beliau menyatakan di dalam bukunya terdapat indikasi konsistenan praktek akibat dari ketaksinkronan dan ketidakjelasan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemudian Prof. Edi Pratomo juga memberikan sebuah catatan bahwa pemerintah harus memberikan secara segera solusi dalam menetapkan sikap nasional atau politik hukum Indonesia perihal tentang perjanjian internasional dalam pengertiannya, kemudian status dan penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional, dan konsepsi ratifikasi dalam sistem hukum Indonesia. Dari uraian saya tadi, semoga kalian sudah tahu bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi hubungan hukum internasional dan hukum nasional, di mana
Ternyata Indonesia menganut aliran monisme dan aliran dualisme. Oke, kita lanjutkan ke sesi ketiga berikutnya. Bye.